Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafiq Usni dengan NIM 2004114034 dengan jurusan Teknologi Hasil Perikanan kelas A. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi presentasi saya mengenai manajemen perencanaan industri hasil perikanan dari perusahaan CV Autotrophic Fishery dengan hasil olahan produk risoles sarden yang diampu oleh dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Mirna Ilza, SPI MSI. Latar belakang. Ikan sarden merupakan salah satu kelompok ikan pelagis kecil memiliki kandungan mineral yang cukup beragam. Beberapa di antaranya yaitu besi, natrium, kalium, kalsium, magnesium, dan fosfor. Menurut data Komposisi Pangan Indonesia, sebanyak 1,3 mg per 100 gram kandungan zat besi yang terdapat di dalam ikan sarden. Pemenuhan kandungan zat besi dalam angka kecukupan gizi atau AKG-nya mencapai 21%. Ikan sarden memiliki kandungan omega 3 yang tinggi, tepatnya EPA atau Eucosa pentanoic acid dan DH, Docosa isoanoic acid. EPA berguna untuk memperbaiki sistem sirkulasi, mencegah penyempitan dan pengerasan pembuluh darah atau aterosklerosis, serta menggumpalnya keping-keping darah atau trombosis. Sedangkan DH memiliki peran krusial pada perkembangan jaringan pada otak manusia. Keunggulan dan fungsi produk. Ikan sarden tergolong ikan kecil yang keberadaannya banyak ditemukan di Laut Atlantik, Pasifik, Mediterania. Ikan ini mengandung asam lemak omega 3 dan vitamin D yang tinggi serta merkuri yang rendah. Oleh sebab itu, ikan sarden dianggap sebagai salah satu ikan yang paling sehat untuk dikonsumsi. Manfaat ikan sarden didapat dari kandungan nutrisinya yang sangat baik bagi kesehatan. Dalam 100 gram ikan sarden segar terdapat sekitar 110 kalori. Dari situ Anda bisa mendapatkan berbagai nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak, termasuk asam lemak omega 3, vitamin seperti vitamin D, vitamin B12 dan vitamin E, mineral seperti zat besi dan kandungan lainnya. Profil usaha. Adapun usaha kami memiliki visi dan misi. Visinya yaitu menjadi perusahaan makanan laut yang terpercaya dan bergengsi di dalam hingga luar negeri dengan menyediakan produk berkualitas tinggi dan berkelanjutan kepada pelanggan. Misinya yaitu mengolah dan menghasilkan produk yang berkualitas baik bagi pelanggan, meningkatkan pemasaran hingga ke mancanegara, membangun relasi dengan perusahaan-perusahaan perikanan lainnya, menggunakan teknologi sebagai dasar utama perusahaan dalam meningkatkan perkembangan usaha. Adapun susunan organisasi yaitu terdiri dari pemimpin, sekretaris bendahara, produksi, pemasaran, riset, cleaning service, teknisi, security. Pola pembiayaan. Pengusaha sendiri pola pembiayaannya usaha produksi risoles ikan sarden ini dapat berasal dari manapun, dari kredit bank dengan proporsi yang sangat beragam antara pengusaha, skim kredit yang tersedia pada lokasi usaha antara lain skim kredit usaha rakyat atau KUR dari BRI Unit, kredit usaha kecil atau KUK dari Bank Mandiri. Aspek produksi. Lokasi usaha. Dalam perencanaan lokasi perusahaan kami berencana melakukannya di pusat perkotaannya, tepatnya di Pekanbaru, Jalan HR Subrantas. Alasannya adalah pusat kota merupakan ikon yang sangat mendukung dalam usaha jual beli. Selain itu, banyak orang keluar masuk perkotaan dalam waktu yang tak ditentukan. Kedekatan dengan pasar, kedekatan dengan bahan mentah, ketersediaan tenaga kerja. Oleh sebab itu, peletakan lokasi perusahaan di pusat kota merupakan tempat yang strategis yang cocok untuk dilakukan. Perusahaan ini dibangun dengan luas 500 meter kuadrat dengan luas bangunan 300 meter kuadrat. Unit pengolahan.
yaitu konstruksi. Dalam perencanaan konstruksi, unit pengolahan kami berencana membangun bangunan yang memiliki 2 lantai dengan ruang bawah tanah, di mana pada ruang bawah tanah akan dibangun parkir karyawan, gudang pusat keamanan, kontrol, serta ruang penyimpanan. Pada lantai pertama terdapat pintu masuk, pintu keluar, ruang ibadah, kantin, MCK, dan meja administrasi. Di lantai 2 juga terdapat pintu belakang tempat produksi. Pada lantai 3 terdapat lobi kantor serta atap taman tempat bagi para karyawan bersantai. Zona konstruksi perusahaan dapat dilihat seperti gambar berikut ini. Fasilitas. Dalam menunjang kegiatan di kantor diperlukan beberapa fasilitas agar terciptanya kinerja yang efektif dan efisien. Berikut merupakan fasilitas yang diperlukan dalam perusahaan, yaitu fasilitas kesehatan dan kesejahteraan, uang pensiun, jadwal fleksibel, bonus kompensasi, fasilitas kantor, yaitu berupa meja untuk administrasi, eksekutif, sekretaris, dan pegawai kantor lainnya, AC, komputer, penerangan yang layak, layanan telepon, surat menyurat, serta pelayanan khusus lainnya. Sanitasi. Kebersihan merupakan cerminan dari suatu produk yang dihasilkan. Oleh sebab itu, kebersihan kantor merupakan hal yang paling utama untuk dilakukan agar bangunan tidak cepat rusak. Sekurang-kurangnya perusahaan harus dibersihkan 2 kali dalam sehari. Selain kenyamanan, kebersihan juga diterapkan pada bahan baku yang digunakan agar tidak memunculkan jamur atau terjadi hal yang tidak diinginkan lainnya. Alat dan bahan produksi. Alat: wajan penggoreng, cobekan, mesin mixer, pisau, meja, kursi, kompor dan gas, nampan dan sarbel, piring, sendok, gelas, garpu, dan wadah. Bahannya yaitu ikan sarden, bawang merah, bawang putih, kentang, wortel, telur, susu cair, tepung terigu, garam, gula pasir, merica bubuk, margarin, minyak goreng, tepung panir, pembungkus cabai, dan saus. Tenaga kerja. Tenaga kerja yang tidak mengurangi niat untuk berproduksi dibutuhkan tidak terlalu banyak, kira-kira 21 orang sudah cukup. Adapun terdiri dari pemimpin dengan jumlah 1 orang, sekretaris 1 orang, bendahara 1 orang, produksi 7 orang, pemasaran 2 orang, riset 2 orang, cleaning service 3 orang, security 2 orang, teknisi 2 orang. Produksi atau cara pembuatan. Pertama, siapkan semua bahan. Kedua, panaskan minyak dan wajan. Tumis bawang merah dan putih sampai matang, kemudian masukkan irisan cabai. Yang ketiga, masukkan sayuran yang sudah dipotong. Kemudian masukkan sedikit air dan 3 sendok makan saus sarden. Masukkan 2 sendok teh garam dan penyedap serta 1 sendok makan gula pasir. Aduk rata, tunggu sampai matang. Kelima, selagi menunggu matang, hancurkan daging ikan sarden dan rajang kasar daun bawang. Keenam, masukkan daging ikan dan daun bawang saat air sudah mulai menyusut dan sayuran mulai matang. Aduk sampai rata lalu cek rasa. Yang ketujuh, kalau sudah matang, dinginkan isian, kemudian isikan ke kulit lumpia dan lipat atau gulung sesuai selera. Kedelapan, kalau sudah siap, goreng risoles sampai kecepatan atau simpan sisanya di kulkas dalam wadah tertutup. Kapasitas produksi. Produk risoles sarden ini diproduksi setiap hari kecuali minggu. Dalam satu produksi membutuhkan 10 kg ikan. Sedangkan bawang merah, bawang putih, kentang, wortel, telur, susu cair, tepung terigu, garam, gula pasir, merica bubuk, margarin, minyak goreng, tepung panis secukupnya. Aspek keuangan, yaitu biaya persiapan. Di perusahaan kami, sumber pembiayaan diawali dengan modal sendiri dengan nilai 30 juta. Biaya peralatan total 8.315.000. Biaya investasi dan administrasi usaha. Kelengkapan administrasi usaha risoles ikan sarden adalah sebagai berikut. IMB, izin mendirikan bangunan, rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Biaya produksi. Biaya produksi pembuatan risoles ini meliputi biaya bahan baku, alat, tenaga kerja 21 orang. Rincian biaya produksi 1 bulan produksi sebagai berikut. Yaitu dengan total biaya variabel 11.295.000. Biaya alat.
dengan total biaya tetap yaitu 8.315.000. Biaya tenaga kerja yaitu untuk jabatan pemimpin berjumlah 1 orang dengan upah 200.000 dengan jumlah 200.000. Sekretaris 1 orang dengan upah 150.000 jumlah 150.000. Bendahara 1 orang upah 150.000 dengan jumlah 150.000. Produksi 7 orang dengan upah 100.000 per orang dengan jumlah 700.000. Pemasaran 2 orang dengan upah 100 orang berjumlah 200.000. Riset 2 orang dengan jumlah 100 orang dengan upah 100 orang dengan jumlah 200.000. Cleaning service dengan jumlah 3 orang upahnya 70.000 menjadi 210.000. Security 2 orang dengan upah 80.000 dengan jumlah 160.000. Teknisi 2 orang dengan upah 100.000 dan jumlah 200.000 hingga totalnya 2.170.000. Analisis usaha. Biaya operasional sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel, yaitu biaya tetapnya 8.315.000 ditambah 11.295.000 menjadi 19.610.000. Sedangkan total pendapatan per produksi jumlah barang dikali harga 5.250 buah dikali 3.000 dengan hasil 15.750.000 per produksi. Total pendapatan per bulan pendapatan sekali produksi dikali 26 hari 15.750.000 dikali 26 hari hingga dapat hasilnya 409.500.000. Proyeksi keuntungan yang diperoleh keuntungan per produksi. Penjualan yaitu sebanyak 5.250 dikali 3.000 per buah menjadi 15.750.000. Harga pokok produksi 13.465.000. Labanya yaitu 2.285.000. Keuntungan per bulan yaitu 1 bulan sebanyak 26 hari. Laba kotornya yaitu senilai 2.285.000 dikali 26 hari menjadi 59.410.000. Biaya lain-lainnya yaitu selama 26 hari 2.600.000. Laba bersih 1 bulan yaitu 56.810.000. Aspek pemasaran. Gambaran lingkungan usaha dan penilaian terhadap pasar. Lingkungan usaha kami ini tidak jauh dari Jalan Raya HR Subrantas. Kira-kira bila ditempuh dengan jalan kaki memakai waktu 10 menit dari lampu merah. Usaha kami didirikan di tengah lingkungan masyarakat, tepatnya di dekat Jalan Cipta Karya. Konsumen risoles ini adalah pedagang kecil, pedagang besar maupun permintaan dari supermarket atau swalayan. Berdasarkan hal tersebut, maka saya mengelompokkan konsumen atau pelanggan ke dalam kelompok-kelompok berikut, yaitu pelanggan tetap, yaitu pelanggan atau konsumen selalu membeli produk ini secara rutin. Pelanggan biasa atau tidak tetap, yaitu pelanggan yang memiliki produk insidental. Dekatnya tempat usaha dengan konsumen sangat membantu kami di dalam memasarkan risoles ikan ini sehingga memungkinkan untuk mengembangkan usaha dan pemasaran yang lebih luas lagi. Pemasaran. Dalam rencana pemasaran produk risoles ikan ini yang kami perdagangkan, kami menyimpan risoles tersebut dalam sebuah kemasan yang berlabel yang unik, lalu menyusunnya di atas rak berjajaran. Hal ini bertujuan untuk menarik para pelanggan agar tersusun rapi dan para pelanggan dengan mudah mencarinya. Contoh kemasan produk seperti gambar di bawah ini. Rencana pemasaran harga produk ini ditentukan berdasarkan biaya produksi yang telah dikeluarkan, yaitu meliputi biaya bahan baku juga mempengaruhi harga produk. Pasar sasaran produk risoles ikan ini adalah warung makan, toko-toko kelontong, dan masyarakat umum. Dan untuk promosi awal biasanya kami memberikan diskon yang besar-besaran agar banyak membeli dan merasakan risoles ikan yang banyak mengandung protein. Selain promosi dari mulut ke mulut, maka promosi juga dapat dilakukan dengan menggunakan media internet seperti dapat melakukan Facebook, Twitter, blog, dan lain-lain, karena sebagian besar masyarakat telah menggunakan media internet sehingga masyarakat dapat mengetahui usaha. Studi kelayakan dan analisis bisnis. Analisis ekonomi usaha dari produk risoles ikan sarden ini meliputi analisis SWOT, yaitu strike kelebihan menggunakan bahan dasar alami yang mudah didapat, harga ekonomi yang dapat dibeli oleh berbagai kalangan,
tidak menggunakan bahan kimia maupun pengawet, dapat digunakan oleh semua orang. Sedangkan kelemahan yaitu weakness, menggunakan modal yang cukup besar. Kebanyakan pelanggan tidak menyukai ikan. Selanjutnya opportunity atau peluangnya, yaitu banyak generasi sekarang yang peduli akan kesehatan tubuh, memiliki manfaat yang sangat bermanfaat bagi tubuh, dapat dipasarkan ke berbagai daerah. Suatu temuan baru, tidak bermerkuri. Sedangkan ancaman yaitu threat-nya, ancaman munculnya produk baru, munculnya olahan yang serupa dan lebih banyak manfaatnya, tidak tertariknya konsumen. Sekian dan terima kasih. Baiklah, demikianlah video presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.